Dia pernah melakukan pelanggaran dengan asal mengutuk orang. Dia mau membuka diri, menyingkapkan kerusakannya untuk pelajaran bagi yang lain. Namun, kecemasan menghalanginya untuk bicara. Ada motif apa di balik kegagalannya membuka diri? Apa yang dia dapat dari berani membuka diri dan jujur? Pada Mei tahun lalu, Chen Lan, pemimpin kami, memintaku mengevaluasi saudari Lu. Katanya, saudari Lu congkak merasa dirinya benar, selalu mengkritik pemimpin dan pekerja, dia bukan orang yang tepat. Penilaian pemimpin berbeda dengan penilaianku. Aku pernah berinteraksi dengan saudari Lu dan dia tak seperti kata pemimpin. Namun aku cemas jika bilang yang sebenarnya pemimpin akan menyebutku tak punya kearifan dan punya kesan buruk tentangku. Maka mungkin kelak dia takkan menugaskanku dalam pekerjaan penting. Aku pun tunduk pada kehendak pemimpin, mengikuti penilaiannya dan bilang saudari Lu asal mengkritik orang lain. Tak lama, saudari Lu digantikan. Lalu aku dengar, Chen Lan dilaporkan saudari Lu karena tak lakukan kerja nyata menjadi pemimpin palsu. Jadi Chen Lan menindas dan menghukumnya, berkata dia mengkritik pemimpin dan pekerja. Lalu, Chen Lan disingkap sebagai pemimpin palsu, digantikan. Itu yang terjadi. Iya. Usai mendengar ini, aku ingat kembali perilakuku dalam menulis evaluasi dan menyesal. Dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan diri, aku sadar telah mau berbohong ikut mengutuk saudari Lu demi kesan yang baik pada pemimpin. Aku sungguh tak punya kemanusiaan. Makin merenungkan diri, makin aku jijik dan membenci diri. Aku ingin menulis pengalaman kegagalanku untuk dipersekutukan sebagai peringatan bagi semua orang. Ya, Namun aku cemas. Kupikir jika ku tulis semua motif salahku saat menulis evaluasi dan perilaku rusakku, apa pendapat saudara-saudari tentangku? Jika mereka memandang rendah aku dan menolakku, reputasiku akan rusak dan aku akan malu muncul di depan mereka lagi. Aku juga ingat bagaimana aku dulu dekat dengan saudari Lu. Kami sering mengobrol jika dia punya masalah. Apa pendapatnya jika tahu aku menilainya begitu dengan watak rusak? Akankah dia kecewa dan memutuskan hubungan denganku? Jika pemimpin atas tahu, akankah karakterku dianggap buruk dan mengganti tugasku? Memikirkannya, aku merasa tak enak. Aku telah melakukan perbuatan memalukan, sulit untuk membahasnya. Aku tak ingin menghadapi itu. Aku hanya ingin melanjutkan hidup. Aku tak mau menulis soal itu. Kita semua pernah mengalami. Saat menyingkap kerusakan, kita malu membuka diri karena takut dipandang rendah. Kebenaran ada di depan kita, tapi kita tidak terapkan. Iya. Bagaimana kau mengenali dan menyelesaikan masalah ini? Iya, Setelah itu, aku mulai memikirkannya. Mengapa aku tak mau menceritakan kegagalanku? Mengapa aku tak mau menyingkapkan diri? Watak rusak apa yang mengendalikanku? ya. Suatu hari, saat menonton video kesaksian, aku membaca firman Tuhan. Oh, Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, apapun konteksnya, tugas apapun yang mereka laksanakan, Antikristus akan berusaha memberi kesan bahwa mereka tidak lemah, bahwa mereka selalu kuat, penuh kepercayaan diri, tidak pernah negatif. Mereka tidak pernah menyingkapkan tingkat pertumbuhan mereka yang sebenarnya, atau sikap mereka yang sebenarnya terhadap Tuhan. Sebenarnya, di lubuk hati mereka, apakah mereka benar-benar yakin bahwa tidak ada yang tak mampu mereka lakukan?
Apakah mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak memiliki kelemahan, kenegatifan, atau kerusakan? Sama sekali tidak. Mereka pandai berpura-pura, mahir menyembunyikan segala sesuatu. Mereka suka memperlihatkan sisi mereka yang kuat dan luhur kepada orang-orang. Mereka tidak mau orang-orang melihat sisi mereka yang lemah dan sebenarnya. Tujuan mereka jelas. Sederhananya, menjaga reputasi mereka, melindungi tempat yang mereka miliki di hati orang-orang. Mereka berpikir bahwa jika mereka membuka diri di hadapan orang lain tentang kenegatifan dan kelemahan mereka sendiri, jika mereka menyingkapkan sisi mereka yang memberontak dan rusak, ini akan menjadi kehancuran besar bagi status dan reputasi mereka. Lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Jadi, mereka lebih suka menyembunyikan kelemahan, pemberontakan, dan kenegatifan mereka sendiri. Dan jika saatnya tiba, ketika semua orang melihat sisi mereka yang lemah dan memberontak, ketika orang melihat bahwa mereka rusak dan sama sekali belum berubah, mereka akan tetap berpura-pura. Mereka berpikir, jika mereka mengakui bahwa mereka memiliki watak yang rusak, bahwa mereka orang biasa, seseorang yang kecil dan tidak penting, mereka akan kehilangan tempat mereka di hati orang-orang, akan kehilangan penghormatan dan pemujaan semua orang, dan dengan demikian akan gagal total. Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa begitu saja membuka diri kepada orang-orang. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa memberikan kekuasaan dan status mereka kepada orang lain. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dan tidak akan pernah menyerah. Amin. Dari firman-Nya aku paham, Antikristus pandai berpura-pura. Mereka tak ingin sisi gelap mereka terlihat, tak membuka diri tentang kerusakan dan pemberontakan mereka. Mereka juga selalu menghindari membahas kegagalan dan kesalahan. Iya, Mereka selalu memperlihatkan aspek positif, kuat, dan mengesankan dari karakter mereka untuk memenangkan rasa hormat dan tempat di hati orang. iya. Aku sadar perilakuku tak berbeda dengan Antikristus. Aku mulai mengenali watakku yang rusak dengan ikut pemimpin palsu dalam mengutuk saudari Lu, tapi aku tak mau membuka diri ke semua orang karena ini pengalaman kegagalan. Jika aku membeberkan motif dan kerusakanku saat itu, semua akan melihat. Aku tak punya kearifan dan mudah menyerah. Bagaimana aku mengutuk orang sebagai orang congkak dan suka asal mengkritik padahal dia orang yang melaporkan pemimpin palsu. Bagaimana aku salah menggambarkan orang baik sebagai jahat, tak mampu membedakan yang benar dan salah. Aku takut semua akan memandang rendah dan menolakku, bahkan mungkin kehilangan tugasku. Aku sadar, aku lebih menghargai reputasi dan status daripada menerapkan kebenaran dan jujur. Aku tak cinta kebenaran atau hal-hal positif. Sebaliknya, aku cinta reputasi, status, dan berpura-pura seperti Antikristus. Aku orang curang. Iya benar. Lalu, kutemukan dua bagian firman Tuhan. Semua melakukan kesalahan. Semua punya kelemahan dan kekurangan. Sebenarnya semua punya watak rusak sama. Jangan anggap dirimu lebih mulia, lebih sempurna, lebih baik dari orang lain. Itu berarti bersikap tak masuk akal. Usai watak rusak orang, serta esensi dan sifat asli kerusakan manusia jelas bagimu, kau takkan berusaha menutupi kesalahanmu atau mengecam kesalahan orang, tapi akan memperlakukan keduanya dengan tepat. Hanya dengan cara ini kau akan berwawasan luas, tak melakukan hal bodoh yang akan menjadikanmu orang bijak. Orang yang tak bijak itu orang bodoh.
Mereka selalu berkutat dengan kesalahan kecil sambil bersikap licik di belakang. Ini menjijikan dilihat. Akan kubacakan yang selanjutnya. Baik. Watak apa yang dimunculkan saat orang selalu mengemas diri, selalu menyembunyikan diri asli mereka, selalu berpura-pura agar dihormati, dan tak dapat melihat kesalahan atau kekurangan mereka, saat mereka selalu berusaha menampilkan sisi terbaiknya. Inilah kecongkakan, kepalsuan, kemunafikan. Inilah watak iblis. Inilah sesuatu yang jahat. Contoh, lihatlah anggota rezim iblis. Sebanyak apapun bertengkar, berseteru, atau membunuh di balik layar, tak ada yang dibolehkan melaporkan atau menyingkapkan hal ini. Mereka takut orang melihat wajah iblis mereka, melakukan semua untuk menutupinya. Di depan umum mereka berusaha keras menyembunyikan diri asli mereka, mengatakan betapa mereka mengasihi rakyat, betapa baik mereka, mulia, dan benarnya mereka. Inilah natur iblis. Ciri menonjolnya adalah muslihat dan tipu daya. Apa tujuan muslihat dan tipu daya ini? Untuk menipu orang agar mereka tak lihat esensi dan jati dirinya, agar tujuan untuk memperlama kekuasaan bisa tercapai. Ya, Rakyat jelata mungkin tak punya kekuasaan dan status itu, tapi mereka pun ingin membuat orang berpendapat baik tentangnya, agar orang menganggap mereka baik dan memberi status tinggi di hati. Inilah watak rusak itu, dan orang tak akan mampu mengenalinya jika tak paham kebenaran. amin. Firman Tuhan menyatakan semua dengan jelas. Menyembunyikan kerusakan dan berpura-pura demi kekaguman orang lain adalah watak iblis. Iya. Iya. Tuhan berfirman, watak rusak semua manusia sama. Tak ada yang lebih baik dari yang lain. Jika tak paham, kita akan terus berpura-pura dan berpikir cukup pintar melakukannya. Iya. Iya. Dari firman-Nya aku sadar, tidak ada yang sempurna. Kita semua punya kekurangan dan menyingkap watak yang rusak. Orang yang punya kemanusiaan dan akal sehat mampu menghadapi kekurangan dan masalah dengan benar. Usai berbuat salah, mereka mencari kebenaran untuk menyelesaikan kerusakan. Iya. Mereka yang tak mampu menghadapi masalah, tak mau mengakui kesalahan, dan menyingkap kerusakan mereka, selalu berpura-pura hanya menunjukkan aspek karakter yang tak bercacat. Mereka tak jujur dan curang. Benar. Aku sangat dirusak oleh iblis dan dipenuhi segala macam watak rusak. Wajar saja jika menyimpang dan menyingkap kerusakan saat bekerja. Meski aku tak membuka diri, watak rusak itu tetap tersembunyi di dalam. Jadi aku akan tetap rusak, kan? Iya. Iya, benar. Saat membuat evaluasi tentang saudari Lu, aku mengikuti pemimpin palsu dalam mengkritik dan mengutuk saudari Lu untuk menjaga citraku di mata pemimpin. Tak dapat disangkal. Jika aku orang berkemanusiaan dan berakal sehat, aku harus menghadapi masalah ini. Menyingkapkan bagaimana aku memperlihatkan kerusakan, serta disingkap dan dihakimi firman Tuhan, dan harus mendiskusikan pemahamanku tentang watak rusakku. Aku harus membuka diri kepada orang lain, agar semua bisa melihat aku yang sebenarnya. Iya. Iya. Namun aku terus berpura-pura usai menyingkap kerusakan, berharap melindungi reputasi dan citraku di hati orang. Betapa memalukan dan menjijikannya aku. Iya. Aku selalu berpikir jika kerusakan yang kusingkap masalah kecil, sesuatu yang lazim dan watak rusak yang jelas terlihat, maka meski aku membuka diri, reputasiku takkan begitu rusak. Jadi aku bisa menyingkap diri di depan orang. Kali ini, aku mengikuti pemimpin palsu mengutuk seseorang. Ini pelanggaran serius. Tak mudah untuk diungkapkan. Itu akan menunjukkan aku berkarakter buruk dan tak bermartabat dan sangat merusak reputasiku. Jadi aku tak mau membuka diri, selalu berusaha menipu dengan berpura-pura. Aku seperti si naga merah yang sangat besar dengan segala perbuatan jahat, tapi menyebut diri hebat dan benar untuk dapat pengakuan yang tak layak diterima. Aku sungguh curang. Baru setelah itu aku sadar, keenggananku membuka diri bukan saja tanda kesombongan dan keangkuhan. Itu juga menyingkap watak iblisku yang jahat dan curang.
Ya, Iya. kini aku paham sumber ketidakmampuanku membuka diri. Watak curang dan jahat iblislah yang bekerja di diri kita. Iya, Iya, Iya. benar. Jadi menyingkap diri dan mempersekutukan pengalaman sebenarnya positif. Dan itu cara menerapkan kebenaran. Ini mendidik kerohanian mereka yang mendengarkan dan mereka mengaguminya. Dulu aku selalu malu menceritakan hal seperti itu. Kini aku paham betapa konyolnya berpikir begitu. iya. Lalu aku terus merenungkan ini dan membaca firman Tuhan ini. Saat sesuatu terjadi, orang mungkin tak mudah angkat bicara atau mengungkapkan pandangan, tapi selalu diam. Bukan berarti orang itu bernalar. Ini justru menunjukkan mereka mahir menyembunyikan diri, ada yang disembunyikan, kelicikan mereka sangat dalam. Jika tak membuka diri ke orang lain, mampukah kau membuka diri kepada Tuhan? Jika tak tulus bahkan kepada Tuhan, tak mampu membuka diri kepadanya, dapatkah kau menyerahkan hatimu kepadanya? Tentu saja tidak. Kau tak bisa sehati dengan Tuhan, tapi menjauhkan hatimu darinya. Bisakah kau membuka diri dan berkata jujur saat bersekutu? Jika orang selalu mengatakan yang benar ada di hatinya, jika tak pernah berbohong atau melebih-lebihkan, jika mereka tulus, tak ceroboh atau asal-asalan bertugas, jika mampu menerapkan kebenaran yang mereka pahami, maka dia punya harapan memperoleh kebenaran. Iya. Jika orang selalu menutupi diri, menyembunyikan hatinya, sehingga tak terlihat jelas, jika mereka memberi kesan palsu untuk menipu orang, mereka dalam bahaya dan kesulitan besar. Mereka sulit memperoleh kebenaran. Kau dapat melihat prospek seseorang dari kehidupannya sehari-hari, dari ucapan dan tindakannya. Jika dia selalu berperilaku seolah-olah lebih baik dari orang lain, dia bukan orang yang menerima kebenaran. Suatu saat mereka akan tersingkap dan disingkirkan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyadarkanku. Dia menyingkapkan bagaimana mereka yang palsu tak mampu menghadapi masalah sendiri, tak membuka diri saat melakukan kesalahan, dan selalu menutupinya dengan menipu. Hati mereka tertutup baginya. Tuhan tak dapat melihat hati mereka. Orang semacam itu jahat. Mereka itu orang curang. Iya. Tuhan menyukai orang jujur dan membenci orang curang. Semua yang curang akhirnya disingkapkan dan disingkirkan. Benar. Dulu kupikir berpura-pura hanya tanda mendambakan reputasi dan status. Bukan berarti seperti antikristus yang berbuat jahat mengganggu pekerjaan gereja dan merugikan orang lain. Menurutku itu takkan membuat orang disingkirkan. Dari firman Tuhan aku sadar, semua hanya gagasan dan imajinasiku dan pandanganku menyimpang tentang segalanya. Iya. Kuabaikan nurani dalam mengutuk saudari Lu bersama pemimpin palsu, bersekongkol dengan pelaku kejahatan. Tuhan sudah tahu pelanggaranku. Tapi aku tak mau mengungkitnya, berusaha tetap berpura-pura untuk merebut kekaguman orang. Ini menyingkapkan betapa aku tak mencintai kebenaran, tak sungguh bertobat. Iya. Aku tak menerapkan kebenaran, bahkan terlibat kecurangan dan penipuan. Apa yang akan membuat Tuhan tak membenciku? Jika terus begini, aku akan disingkapkan dan disingkirkan. Iya, makin bersekutu, makin aku menyadari natur buruk tak membuka diri. Iya. Melalui perenungan, kulihat gagal menerapkan kejujuran dan tak membuka diri punya konsekuensi parah. Aku takut jadi segera bekerja membalikkan keadaan. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana kau melakukan penerapan? Iya. Lalu kutemukan beberapa firman Tuhan. Kau harus mampu merenungkan dan mengenal dirimu. Kau harus berani membuka dan menyingkapkan diri, mempersekutukan keadaanmu. Jika kau tak berani menyingkapkan atau menganalisis watak rusakmu, atau mengakui kesalahanmu, kau bukan pengejar kebenaran, apalagi yang kenal dirimu sendiri. Tugas atau apapun yang mereka lakukan, mana lebih penting
kesombongan dan kecongkakan atau kemuliaan Tuhan? Mana yang seharusnya dipilih? Kemuliaan Tuhan. Mana yang lebih penting, tanggung jawab atau kepentinganmu? Tanggung jawabmu itu yang terpenting, dan kau terikat tugas padanya. Iya. Saat kau lakukan penerapan sesuai prinsip kebenaran, akan ada efek positif. Kau memberi kesaksian tentang Tuhan, yang jadi cara permalukan iblis dan beri kesaksian tentang Tuhan. Iya. Memakai banyak cara untuk memberi kesaksian tentang Tuhan, membuat iblis melihat tekadmu meninggalkan dan menolak iblis. Inilah mempermalukan iblis dan memberi kesaksian tentang Tuhan. Ini sesuatu yang positif dan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Amin. Dari firman-Nya, aku temukan jalan penerapan. Apapun kerusakan yang kusingkapkan atau kesalahanku, aku harus berani mengakuinya, membuka diri, lalu mempersekutukan watak rusakku. Inilah cara lepas dari iblis, mempermalukan iblis dan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Inilah pertobatan sejati. Amin. Entah setelah membuka diri, kesombongan, reputasi, dan statusku terdampak atau tidak, aku harus menyangkal diri, menerapkan kebenaran, mengutamakan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Iya. Iya. Dalam evaluasiku tentang saudari Lu, aku menentang fakta, mengikuti pemimpin palsu dalam mengutuk dia. Melalui pengalaman ini, aku mendapat sedikit pemahaman tentang watak rusakku. Aku tahu aku harus membuka, menyingkapkan diri di depan lainnya, memberi kesaksian tentang pengaruh firman Tuhan atasku. Itu tugasku. Amin. Iya. Syukur kepada Tuhan. Jika aku tak membuka diri yang semata-mata, tujuannya adalah untuk melindungi kesombongan dan reputasiku, aku akan jatuh ke dalam muslihat iblis. Aku akan kehilangan kesaksianku. Ya. Lalu, sebelumnya aku punya gagasan konyol, membahas kegagalan itu memalukan, bukan semacam kesaksian. Lalu aku paham, asalkan mampu melepas kesombonganku, tak diikat watak rusakku, membuka diri di persekutuan tentang kegagalanku, dan sungguh bertobat, ini memang semacam kesaksian. Iya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah aku memahaminya, semua kecemasanku lenyap. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu membantuku memahami. Mempersekutukan kerusakan dan kesalahan, itu tak memalukan. Iya. Itu tanda pertobatan sejati dan pemutusan hubungan dengan iblis. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku membuka diri dalam persekutuan kepada semua orang. Di luar dugaan, saudara-saudari berkata, kami tak berpikir buruk tentangmu setelah mendengar ceritamu. Kami juga sering menyingkap watak rusak yang sama, tapi kami sering tak sadar dan mengabaikannya. Fakta bahwa kau mengenali kerusakanmu dan memahami esensinya lewat penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan telah sangat mendidik kerohanian kami. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, saudara-saudari mempersekutukan dua firman Tuhan denganku. Mereka membantuku lebih paham tentang konsekuensi tak mengevaluasi orang secara objektif. Gagal mengevaluasi secara objektif itu tuduhan palsu, mengucilkan dan menekan mereka. Jika kau sewenang-wenang mengutuk orang, dan itu menjadikan mereka negatif, atau pemimpin palsu memakai kutukan itu sebagai alasan menghukum orang, sehingga mereka tak mampu melanjutkan tugas, ini jelas akan menyebabkan kerugian baginya dan memengaruhi pekerjaan gereja. Iya. Aku juga mendapat pemahaman lebih jelas tentang prinsip yang harus diterapkan saat mengevaluasi orang. Syukur kepada Tuhan. Lalu, saat saudari Lu tahu, dia tak berpikir buruk tentang diriku. Jika aku bertanya, dia menjawabku dengan tulus seperti sebelumnya. Dan sebagai hasilnya, gereja tak memindahkan atau memberhentikanku. Ini membalikan gagasan dan imajinasi awalku. Aku sangat malu. Ini membuatku lebih sadar akan kesetiaan dan kebenaran Tuhan. Selama menerapkan sesuai firman Tuhan, kita akan punya jalan. Amin. Syukur kepada Tuhan.